Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas penelitian dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh konten prank Cinta Kuya dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang: pada saat ini, banyak orang yang menonton YouTube untuk hiburan semata. YouTube sendiri sudah memiliki miliaran pengguna dan ribuan video yang sudah diunggah. Konten itu sendiri memiliki beberapa macam, di antaranya konten vlog, edukasi, mukbang, horror, traveling, beauty and lifestyle, sinematik, prank, dan lain sebagainya. Tren kontroversial seperti konten prank dianggap melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, karena beberapa konten prank yang dibuat memberikan efek yang negatif kepada penontonnya. Mahasiswa juga bebas memilih konten yang diinginkan di platform YouTube, seperti salah satunya konten yang banyak digemari para remaja, yaitu konten prank. Dapat dilihat pada channel YouTube Cinta Kuya yang berjudul Prank Berantem Sampai Banting iPhone 12 Depan Umum. Cinta, Nino, dan kedua orang tuanya melakukan prank pada salah satu artis yang bernama Arlonci Miraldi di dalam kontennya. Cinta dan Nino membanting handphonenya di depan umum. Seperti informasi mengenai konten prank di YouTube terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020 mengikuti tren negatif kepada orang tua, acuh kepada keluarga, dan tidak peduli terhadap lingkungan sosial. Hal ini yang menjadikan mahasiswa berperilaku negatif. Dasen dan Dasolen. Dasen. Dampak dari konten prank adalah para remaja jadi tidak mudah percaya terhadap orang lain, dikarenakan video prank yang menipu korbannya. Remaja jadi meniru aksi prank yang menjahili teman-temannya dengan menyembunyikan pulpen dan handphone. Dampak dari prank remaja jadi sering berbohong atau menipu orang tuanya dan orang lain yang berada di sekitar. Remaja jadi mengikuti atau meniru konten kreator dengan gaya bicara. Remaja yang sering menggunakan media sosial termasuk menonton YouTube yang berlebihan akan beresiko melakukan cyberbullying. Dasolen. Orang tua mengedukasi anak bahwa jangan meniru hal tersebut. Remaja harus pintar dalam menanggapi video prank atau konten lainnya. Sebagai YouTuber harus pintar dalam membuat konten karena video yang diunggah di YouTube bisa dilihat oleh berbagai kalangan dan berpengaruh buruk bagi penontonnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Pertama, adakah pengaruh konten prank di YouTube terhadap sikap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020? Yang kedua, seberapa besar pengaruh konten prank YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020? Yang ketiga, bagaimana mahasiswa menyikapi konten prank yang mereka temukan di YouTube? Yang keempat, apakah ada ketertarikan remaja untuk membuat konten prank? Yang kelima, apakah konten prank tersebut memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan penelitian: memahami pengaruh konten prank Cinta Kuya dalam YouTube pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konten prank YouTube pada sikap mahasiswa. Manfaat penelitian. Secara akademik, penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya konten prank di YouTube. Secara praktis, bagi penelitian metodologis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait dengan pengetahuan tentang konten YouTube, dapat mempengaruhi perubahan sikap para mahasiswa. Bagi peserta didik dapat dan mampu memilih tontonan atau video konten YouTube untuk tidak ditiru hal negatifnya. YouTube. Menurut Sianipar 2013, YouTube adalah sebuah basis data berisi konten video yang populer di media sosial, serta penyediaan beragam informasi yang sangat membantu. YouTube mempunyai fungsi untuk mencari suatu informasi video atau melihat video secara langsung. YouTube dirancang sebagai situs berbagai
video yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda dan bahkan sebagai situs untuk berbagi informasi di era digital saat ini. Generasi muda hampir sebagian besar menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor pembentukan sikap. Sikap merupakan faktor terpenting yang menentukan perilaku manusia sebagai respon, sehingga sikap selalu melibatkan dua alternatif, yaitu suka dan tidak suka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ialah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu. Berbagai faktor tersebut dalam mengejarkan sikap harus dimanipulasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama demi terbentuknya sikap positif yang bersifat persuasif sehingga dipahami dan diterima oleh penerima informasi. Metodologi penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Hipotesis dari penelitian ini adalah H1. Adanya hubungan antara konten prank YouTube dengan pembentukan sikap remaja. H2. Remaja mendapatkan pengaruh dalam menonton konten prank di YouTube. Data khusus penelitian, populasi dan teknik sampling. Populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara tahun 2020. Sampelnya ada 78 mahasiswa. Teknik sampling yaitu teknik mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria tertentu, yang dibuat berdasarkan tujuan preset. Sampel yang diambil adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2020 yang mengetahui dan menonton konten prank dalam YouTube. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kuesioner dengan 12 pertanyaan dan diajukan ke responden dan 8 pertanyaan tertutup dan 4 pertanyaan terbuka. Pertanyaan tersebut diajukan kepada mahasiswa. Lokasi Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, waktu Oktober 2021. Uji validitas variabel X. Uji validitas variabel Y. Uji validitas berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan variabel X dan Y adalah valid. Peneliti membandingkan nilai R hitung pada setiap butir pertanyaan kedua variabel dengan R tabel senilai N30. Dicari pada distribusi R tabel signifikan 5%, maka diperoleh nilai R tabelnya senilai 0,361, nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka item-item tersebut sudah valid. Hal ini sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa dari setiap butir pertanyaan untuk melakukan penelitian pengaruh video konten prank Cintakuya dalam YouTube terhadap sikap mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat dilakukan secara benar, tanpa ditemukan kesalahan dalam pengisian kuesioner oleh responden. Uji reliabilitas berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan nilai Cronbach's alpha variabel X dan variabel Y sama dengan 0,17 lebih besar dari 0,60. Maka instrumen penelitian ini pengaruh konten prank Cintakuya dalam YouTube terhadap sikap mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dinyatakan reliable. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.